Yang pertama, introduction, yaitu pengambilan sampel ini penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan tanpa harus melibatkan seluruh populasi. Jadi yang bisa menjadi tidak praktis atau tidak terlalu mahal gitu. Menggunakan sampel yang tepat bisa menghasilkan hasil yang lebih andal karena mengurangi kesalahan dan kesalahan. Pengambilan sampel ini diperlukan terutama dalam situasi di mana melibatkan seluruh populasi ini tidak memungkinkan, seperti dalam pengujian yang merusak, misalnya menguji daya tahan bola lampu. Tanpa pengambilan sampel, peneliti bisa menjadi sia-sia jika populasi yang ditargetkan tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu population, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Yang pertama yaitu populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus penelitian dan yang ingin disimpulkan oleh peneliti melalui data sampel. Misalnya, jika CEO ingin mengetahui strategi iklan perusahaan komputer dari lembah silikon, maka semua perusahaan di sana menjadi populasi. Jika seorang konsultan meneliti dampak minggu kerja 4 hari pada pekerja di perusahaan telepon di Irlandia, maka semua pekerja di perusahaan itu adalah populasi. Populasi ini dapat mencakup seluruh kelompok atau terbatas pada subkelompok tertentu tergantung tujuan dari penelitian. Yang kedua yaitu elemen. Elemen adalah salah satu anggota dari populasi. Misalnya nih, dalam sebuah organisasi dengan 1000 pekerja, setiap pekerja adalah elemen. Jika 500 mesin yang harus diperiksa, setiap mesin merupakan elemen. Sensus adalah perhitungan semua elemen dalam populasi manusia. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih untuk penelitian. Misalnya, jika 200 dari 1000 pekerja dipilih, mereka membentuk sampel dan hasil dari mereka ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Demikian pula jika 40 dari 145 pasien disurvei, mereka adalah sampel. Peneliti menggunakan sampel untuk membuat kesimpulan yang bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Yang keempat yaitu sampling audit. Sampling audit adalah elemen atau kelompok elemen yang bisa dipilih pada berbagai tahap dalam proses pengambilan sampel. Contoh unit pengambilan sampel dalam sampel multitahap meliputi blok kota, rumah tangga, dan individu di dalam rumah tangga. Yang terakhir yaitu subjek. Subjek adalah satu anggota sampel sama seperti elemen, adalah salah satu anggota dari populasi. Misalnya, jika 200 pekerja diambil dari populasi 1000 pekerja, setiap pekerja dalam sampel adalah subjek. Begitu juga jika 50 mesin dipilih dari 500 mesin, setiap mesin dalam sampel adalah subjek. Sementara 500 mesin tersebut adalah elemen populasi. Yang selanjutnya yaitu sampel data dan populasi value. Saat mengambil sampel, unit pengambilan sampel seperti karyawan atau konsumen memberikan respon misalnya 3 pada survei. Ketika kita menganalisis respon dari seluruh sampel, kita menggunakan statistik seperti median atau modus. Namun, jika kita menghitung karakteristik seperti mean atau simpangan baku dari seluruh populasi, ini disebut parameter populasi, bukan statistik. Parameter adalah karakteristik dari populasi seperti gambar berikut. The populasi mean, dan itu ada the populasi standar deviasi, dan populasi variance. Ini disebut sebagai parameternya. Statistik dalam sampel seperti kecenderungan sentral dan dispersi digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Kesimpulan yang diambil dari sampel digeneralisasikan ke seluruh populasi. Misalnya X adalah the sample mean, S the standard deviasi, dan S kuadrat adalah the variation in the sample. Ini digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Lalu ada representative of sample, yaitu pemilihan sampel yang tepat sangat penting dalam penelitian karena sampel jarang direplikasi populasi secara sempurna. Rata-rata sampel biasanya berbeda dari rata-rata populasi. Dan simpangan baku sampel jarang sama dengan simpangan baku populasi. Namun dengan metode pengambilan sampel yang ilmiah, statistik sampel dapat mendekati parameter populasi meskipun selalu ada kemungkinan perbedaan kecil antara sampel dan populasi.
Yang selanjutnya ada normality of distribution. Atribut populasi biasanya terdistribusi normal dengan individu mayoritas berada di sekitar rata-rata. Untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasi, distribusi sampel juga harus normal seperti yang dinyatakan dalam teorema batas pusat. Ukuran dan desain sampel penting agar sampel representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Jika sampel condong ke nilai ekstrem, rata-rata sampel bisa jauh dari rata-rata populasi. Dalam situasi tertentu seperti eksplorasi awal atau kebutuhan mendesak, digeneralisasikan mungkin kurang penting. Meski metode cepat ini tidak selalu menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Yang selanjutnya yaitu desampling proses. Pengambilan sampel adalah proses memilih elemen dari populasi untuk memungkinkan studi dan pemahaman tentang karakteristiknya, sehingga bisa mengeneralisasikan temuan ke seluruh populasi. Langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel ini meliputi yang pertama, mendefinisikan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat, termasuk elemen, batas geografis, dan waktu. Misalnya, bagi peneliti yang ingin mengetahui kebiasaan menabung pekerja di industri pertambangan di Amerika Serikat, populasi sasaran adalah semua pekerja di sektor tersebut. Yang kedua yaitu tentukan kerangka sampelnya. Kerangka sampel adalah representasi dari fisik dari semua elemen dalam populasi yang akan diteliti. Contohnya termasuk daftar gaji dalam suatu organisasi, daftar mahasiswa di universitas, atau direktori telepon. Meskipun berguna, kerangka sampel tidak selalu terkini atau lengkap, karena bisa jadi ada anggota yang baru atau yang telah keluar yang tidak terdaftar. Yang ketiga yaitu tentukan desain pengambilan sampel. Ada dua jenis utama desain pengambilan sampel. Yang pertama, probabilitas dan non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel, probabilitas adalah setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih, yang penting untuk digeneralisasi yang lebih luas. Sebaliknya, dalam pengambilan sampel non-probabilitas, elemen tidak memiliki peluang yang ditentukan untuk dipilih. Biasanya digunakan ketika waktu atau faktor lain lebih penting daripada generalisasi. Yang keempat, tentukan ukuran sampel yang tepat. Ukuran yang tepat bisa menjadi keputusan sulit, dan ukuran 40 mungkin cukup atau tidak tergantung pada konteks. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel meliputi yang pertama, tujuan penelitian, lalu tingkat presisi yang diinginkan, lalu ada risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi. Yang keempat, ada variabilitas dalam populasi, lalu ada kendala biaya dan waktu, lalu ada ukuran populasi itu sendiri. Dengan demikian, ukuran sampel yang dibutuhkan tergantung pada keenam faktor itu. Pembahasan lebih lanjut tentang ukuran sampel akan dilakukan setelah membahas desain pengambilan sampel. Yang terakhir ada jalankan proses pengambilan sampel. Contohnya, survei kepuasan pelanggan dilakukan untuk pengajar komputer di Selandia Baru dengan tujuan meningkatkan operasi internal dan mempertahankan pelanggan. Survei ini transaksional, mengukur kepuasan layanan setelah pertemuan layanan. Untuk mendapatkan sampel representatif, kuesioner dikirim melalui pos tiap 10 pelanggan dimulai dari daftar bisnis yang diterbitkan dan dilengkapi dengan rekomendasi responden. Sebelum distribusi, peneliti menghubungi perusahaan untuk mendapatkan nama kepala eksekutif penjualan yang kemudian dihubungi untuk berpartisipasi. Selama 1 minggu, pewawancara ini mendekati 732 pelanggan yang keluar dari toko. Dalam peneliti lain, seorang peneliti menyelidiki kinerja tenaga penjualan dengan mengumpulkan data dari kepala eksekutif penjualan di Inggris. Kuesioner didistribusikan kepada 450 perusahaan dengan amplop teralamat dan perangko disediakan untuk meningkatkan respon. Anonimitas dijamin dan ringkasan temuan penelitian ditawarkan sebagai insentif. Tindak lanjut seperti panggilan telepon dan surat juga direncanakan untuk meningkatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampel probabilitas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Nah, dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas, yang lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Kemudian ketika kita mengambil elemen dari populasi,
kemungkinan besar pola distribusi karakteristik yang ingin kita selidiki dalam populasi juga terdistribusi dengan cara yang sama pada subjek yang kita ambil untuk sampel kita. Desain pengambilan sampel ini yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana, memiliki bias paling sedikit dan menawarkan generalisasi yang paling baik. Kemudian sampel probabilitas yang kedua adalah pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas, kebalikan dari yang tadi. Nah, prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien untuk desain tanpa batasan yang baru saja kita bahas. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. 5 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum itu ada 5. Yang pertama adalah pengambilan sampel sistematis, kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel acak berstrata, kemudian yang ketiga adalah pengambilan sampel cluster, dan yang keempat adalah pengambilan sampel area. Kemudian yang terakhir, yakni yang kelima adalah pengambilan sampel ganda. Akan saya jelaskan singkat. Untuk yang pertama, yakni pengambilan sampel sistematis. Di sini melibatkan pengambilan setiap elemen ke N, kemudian dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel acak berstrata. Nah, di sini melibatkan proses stratifikasi atau pemisahan, diikuti oleh pemilihan subjek secara acak dari setiap strata. Nah, populasi pertama-tama dibagi menjadi kelompok, kemudian yang saling eksklusif dan relevan, tepat, dan bermakna dalam konteks penelitian. Nah, yang ketiga adalah pengambilan sampel cluster. Sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau potongan elemen yang idealnya merupakan agregat alami elemen dalam populasi. Kemudian dalam pengambilan sampel cluster, populasi target pertama-tama dibagi menjadi cluster. Jadi dari populasi kemudian dibagi menjadi cluster. Nah, kemudian sampel cluster diambil dan untuk setiap klaster yang dipilih, semua elemen atau sampel elemen disertakan dalam sampel. Nah, yang keempat, ini adalah pengambilan sampel klaster. Ini masih termasuk dalam sampel yang sebelumnya, yakni sampel klaster, yakni pengambilan sampel area. Nah, jenis pengambilan sampel area yang spesifik dari sampel klaster tadi, itu berdasarkan wilayah geografis. Jadi dari populasi, kemudian dijadikan klaster. Nah, klaster dalam area ini adalah wilayah geografisnya. Dalam hal ini, populasi dibagi berdasarkan area geografis, yakni wilayah tertentu, dan area-area ini dipilih secara acak. Kemudian yang kelima, yakni yang terakhir adalah pengambilan sampel ganda. Desain pengambilan sampel di mana awalnya sampel digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik. Dan kemudian sebagian sampel dari sampel primer ini digunakan untuk memeriksa masalah tersebut secara lebih rinci. Kemudian kalau yang tadi adalah sampling probabilitas, sekarang kita akan membahas tentang sampel non-probabilitas. Nah, dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang terkait dengan pemilihannya sebagai subjek sampel. Nah, ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat digeneralisasikan dengan populasi. Nah, di sini ada dua, teman-teman, yakni pengambilan sampel praktis dan pengambilan sampel bertujuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengambilan sampel praktis. Ini mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang siap sedia untuk menyediakannya. Orang akan menduga konteks tantangan Pepsi diselenggarakan atas dasar pengambilan sampel praktis. Konteks semacam itu dengan tujuan untuk menentukan apakah orang lebih menyukai satu produk daripada produk lain. Dapat diadakan di pusat perbelanjaan yang dikunjungi banyak pembeli. Mereka yang cenderung mengikuti tes dapat menjadi sampel untuk studi tentang berapa banyak orang yang lebih menyukai Pepsi daripada Coca-Cola atau yang lainnya. Sampel semacam itu adalah sampel praktis. Nah, yang kedua adalah pengambilan sampel bertujuan. Alih-alih memperoleh informasi dari mereka yang paling mudah diakses atau tersedia, terkadang perlu memperoleh informasi dari kelompok sasaran tertentu. Jadi tidak random, tapi kita harus memiliki sasarannya. Nah, pengambilan sampel di sini dibatasi pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan.
baik karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Jenis desain pengambilan sampel ini disebut pengambilan sampel bertujuan. Lalu untuk selanjutnya ada intermezzo. Jadi intermezzo ini yaitu kapan sih desain sampling-sampling ini akan tepat untuk digunakan. Jadi yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana. Nah, pengambilan sampel ini paling baik jika generalisasi temuan ke seluruh populasi merupakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Dan yang kedua ada pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel ini merupakan pengambilan yang paling efisien dan yang merupakan pilihan yang baik ketika informasi yang dibedakan diperlukan terkait berbagai strata dalam populasi yang diketahui memiliki perbedaan dalam parameternya. Dan yang ketiga ada pengambilan sampel sistematis. Jadi apabila kerangka sampelnya besar dan daftar unsur-unsurnya mudah diperoleh di satu tempat seperti buku telepon, daftar gaji perusahaan, daftar gaji kamar dagang, maka prosedur pengambilan sampel yang sistematis akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dan kecepatan dalam mengembangkan sampel. Lalu yang keempat, ada pengambilan sampel cluster. Jadi, desain pengambilan sampel ini paling berguna ketika sekelompok orang akan diteliti pada satu waktu. Dan untuk yang kelima, ada pengambilan sampel area. Jadi pengambilan sampel area ini paling cocok apabila sasaran penelitian dibatasi pada lokasi atau area-area tertentu. Dan yang keenam ada pengambilan sampel ganda. Jadi pengambilan sampel ini memberikan informasi tambahan, namun dengan biaya tambahan yang minimal. Yang ketujuh ada pengambilan sampel yang mudah. Jadi desain ini sama sekali tidak dapat digeneralisasikan, tetapi terkadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi yang cepat, guna memperoleh perasaan terhadap fenomena atau variabel yang diminati. Dan yang kedelapan ada pengambilan sampel berdasarkan penilaian, dan salah satu jenis pengambilan sampel yang bertujuan. Nah, desain pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian yang digunakan apabila pengumpulan masukan informasi khusus mengenai area topik yang diteliti sangat penting dan dapat digunakan untuk desain pengambilan sampel lainnya dan tidak memberikan peluang untuk memperoleh informasi yang khusus. Lalu yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada pengambilan sampel kuota, jenis kedua dari pengambilan sampel bertujuan. Nah, desain pengambilan sampel ini kemungkinan penyertaan semua kelompok dan sistem yang diteliti, dan dengan demikian kelompok yang jumlahnya sedikit jadi tidak terabaikan. Dan yang selanjutnya ada masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Untuk yang pertama ada presisi. Presisi ini adalah fungsi dari rentang variabilitas dalam distribusi sampel rata-rata sampel. Artinya, jika mengambil sejumlah sampel yang berbeda dari satu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing variabel tersebut, kita biasanya akan menentukan bahwa semuanya berbeda, terdistribusi secara normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, jadi semakin besar kemungkinan bahwa rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Dan untuk yang kedua ada keyakinan. Jadi keyakinan ini menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Pada dasarnya, keyakinan mencerminkan tingkat kepastian yang dengannya kita akan menyatakan bahwa estimasi parameter populasi berdasarkan statistik sampel kita akan berlaku. Lalu yang ketiga, ada data sampel, presisi, dan keyakinan dalam estimasi. Nah, presisi dan keyakinan ini merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Jadi kita berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gambaran tentang tingkat kemungkinan kesalahan. Dan yang terakhir, ada kompromi antar keyakinan dan ketetapan.
kita menginginkan presisi yang lebih tinggi atau keyakinan yang lebih tinggi atau keduanya. Lalu ukuran sampel perlu ditingkatkan kecuali tentu saja terdapat variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun, jika ukuran sampel atau N ini tidak dapat ditingkatkan karena alasan apapun. Data sampel dan pengujian hipotesis. Data sampel dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, bukan sekedar untuk memperkirakan nilai populasi. Data sampel dapat digunakan tidak hanya untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi juga untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, korelasi populasi, dan sebagainya. Kemudian ukuran sampel. Baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel penting untuk menetapkan representasi sampel agar dapat digeneralisasi. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasi ke populasi. Demikian pula, kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat generalisasi yang diinginkan, ketepatan dan keyakinan, tidak ada desain pengambilan sampel betapapun canggihnya yang akan berguna bagi peneliti dalam memenuhi tujuan penelitian. Menentukan ukuran sampel dalam penelitian. Kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik, dan muncul pertanyaan tentang bagaimana cara menentukan ukuran sampel ketika semua faktor diperhitungkan. Untuk ukuran sampel dan kesalahan tipe 2 dengan ukuran sampel yang terlalu besar, bahkan hubungannya lemah, misalnya korelasi 0,10 antara dua variabel dapat mencapai tingkat signifikansi. Dan kita akan cenderung percaya bahwa hubungan signifikan yang ditemukan dalam sampel tersebut memang berlaku untuk populasi, padahal kenyataannya mungkin tidak demikian. Jadi, ukuran sampel yang terlalu besar maupun terlalu kecil tidak akan membantu proyek signifikansi statistik dan praktis. Hal lain yang perlu dipertimbangkan bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai adalah apakah signifikansi statistik lebih relevan daripada signifikansi praktis. Seberapa berartikah hal itu dalam hal utilitas praktis? Aturan praktis dari Ross-Choi tahun 1975 mengusulkan aturan praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Kemudian bila sampel akan dipecah menjadi sub-sampel seperti laki-laki atau perempuan, junior atau senior dan sebagai berikutnya, diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Selanjutnya, dalam penelitian multivarian termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali atau sebaiknya 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat seperti pasangan yang cocok dan lain-lain, penelitian ini dapat dilakukan dengan sampel berukuran sekecil 10 hingga 20. Sampling sebagaimana terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat sebagai teknik pengambilan sampel. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Salah satu bentuk purposive sampling adalah scientific sampling yang diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967 dalam karya mereka tentang grounded theory. Istilah grounded theory mengungkapkan gagasan bahwa teori akan muncul dari data melalui proses iteratif yang melibatkan pengambilan sampel berulang, pengumpulan data dan analisis data hingga kejenuhan teoritis tercapai. Kejenuhan teoritis tercapai ketika tidak ada informasi baru tentang subjek yang muncul dalam kasus yang berulang. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami risiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Saat membaca laporan penelitian atau artikel jurnal, pengetahuan ini juga membantu manajer untuk menilai generalisasi temuan dan menganalisis implikasi dari mencoba rekomendasi yang dibuat di dalamnya dalam sistem mereka sendiri.